Makanya banyak ustadz ulama tidak pernah mimpi Nabi, ingkar ke mimpi Nabi. Tidak pernah merasakan kehadiran Nabi dalam bersalawat, ingkar kepada orang yang merasakan hadirnya Nabi lagi salawat. Hadir itu kan sifatnya subjektif, perasaan, tidak bisa dihukumi, tidak bisa ditolak. Ya, orang rindu, rasa-rasa orang tuh, aduh tadi di muka, ini enggak, secara fisik tidak ada. Itu cuma ahwal rohani. Jadi kalau kayak Habib Umar merasakan ada Nabi hadir, itu kerinduan beliau yang hadir, memancar dalam hatinya kehadiran Nabi. Makanya ketika memandang segala sesuatu seakan-akan yang terpandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah hakikat robitoh yang sahih. Jadi robitoh itu tidak usah dibunyikan, sebab robitoh itu sebuah keniscayaan. Robitoh itu artinya ikatan guru dan murid. Ikatan guru dan murid. Jadi tidak usah dibahasakan karena itu sudah otomatis. Kenapa di Naqsyabandiyah Khalidiyah Maulana Al-Khalid Al-Baghdadi Summa Dimashqi diajarkan bayangkan guru sebelum zikir. Nah, kan gitu, wajah guru. Sebab membayangkan guru akan melupakan selain guru. Guru itu orang yang paling mudah mengingatkan murid kepada Tuhannya alam semesta. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang paling gampang hadis riwayat Imam Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Nabi ditanya, dan itu ada di riwayat Ibnu Majah yang semakna, Ahmad semakna. Ya Rasulullah, man awliyaullah, man khairun nas? Ada dua versi. Wahai Rasulullah, siapakah wali Allah? Siapakah manusia terbaik? Dijawab oleh Rasulullah, man idza ru'u dzukirullah. Orang kalau engkau memandangnya, mengingatnya, mengananya, memvisualkannya, membuat engkau teringat kepada Allah. Lah sebab orang itu. Itu gerawa. Itu yang disebut rabithah an-nabawiyah, rabithah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi tidak perlu dibayang-bayangkan lagi, tidak perlu dicari-cari lagi, otomatis. Kenapa Maulana Imam Khalid menzahirkan dalam bukunya? Sebab beliau dapat ilham itu boleh, ijtihadnya boleh. Belakangan kini ada ahli-ahli yang disebut trainer lah ya, trainer psikologis, trainer muda. Mereka itu menggunakan teori visualisasi yang kemudian kita sebut juga dengan hipnosis. Kalau orang-orang pemerintahan acok biasanya ada training enggak? ESQ itu visualisasi. Contoh Arifin, Ustaz Arifin, bayangkan, pandanglah orang tua di depan kita, ya kan? Itu robitoh itu Pak, robitoh walidain namanya, robitoh mengana orang gaib. Bayangkan orang yang pernah dulu kita zolimi, itu robitoh. Ya itu maksiat tuh. Jadi robitoh itu banyak. Syekh Hasan Al-Banna robitohnya robitoh rahmah tadi, cinta. Kalau awak ingin mendawai seorang, bayangkan rahmat Allah antara awak jauh orang tuh. Itu doa robitoh versi Hasan Al-Banna yang dibid'ahkan perlu dek kawan kita tuh. Ya. Kembali ke yang tadi. Jadi memandang, mengingat saja kepada guru. Tekana di kita. Coba kini karena deh Bapak Ibu. Sembayang awal wak kata kabiyah terkena ada guru ketika kita dulu majan sama kata kabiyah ya, itu robitoh namanya. Kalau robitoh di sembayang fikih pada boleh, dalam zikir tidak boleh ya nak? Itulah yang disebut Pak, solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Jadi solat itu melihat guru. Gerakan guru itu adalah hadis fi'liyah yang diriwayatkan oleh guru-guru kita. Jadi guru-guru mengaji itu kabar gembiranya jangan terlalu merasa rendah diri. Tuangku ko, guru-guru ko adalah periwayat fi'ilnya Nabi, perbuatannya Nabi. Disebut al-musalsal bil fi'li, musalsal dengan fi'il atau bisifah sama, fi'ilnya sifat sama. Sifat di situ artinya keadaan. Ba'acara Nabi mangkek tangan. Namun musalsal dengan kolbu, itulah ahli sufi. Jadi harus digabung dua-duanya. Ketika sahabat memandang Rasulullah, ini ahli zahir, nampaklah gerakan zahir. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim.
Khusyuk Nabi, siapa yang meriwayatkan khusyuk Nabi? Itulah ahli zikir yang kita sebut mursyid-mursyid tarekat yang wasil, kamil, mukammil. Jadi ahli hadis meriwayatkan teks zahir, ahli fikih meriwayatkan perbuatan, guru mengaji, ahli zikir meriwayatkan gerakan qalbi. Sempurnalah agama tu. Jangan dipisah-pisah. Mentang-mentang baru keluar dari satu institusi, awak lah begala, awak salah orang di kampung. Orang di kampung tu lah dapatnya hadis fi'li. Jadi kita Bapak Ibu Allah bersambung kepada Rasulullah sebenarnya lewat fi'il, perbuatan guru. Jadi kalau sobok jo guru ngaji ketik-ketik ciumlah tangannya. Walaupun nyo ndak gagah bantu awak, indak begala bantu awak, ya. Kalau orangnya masih hidup jangan kirim Fatihah saja, kirim pitih. Kirim durian, ya, kalau jole boleh makan durian. Kirim sesuatu yang nyo suka. Kirim hadiah. Kalau lah meninggalnya kirim Fatihah cukup. Kalau hidup Fatihah aja tak cukup dah. Sampai tak Fatihah. Badakah sampai? Kan dibawa Pak ke alam kematian tu. Tapi mau nak jamin Pak balik tu. Ya. Ndak usahlah pakai imam awak. Cukup pakai imam yang sering kita sebut Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Salafi kok. Imamku sepakat Fatihah yang dikirim sampai kepada orang mati, bahkan hidup pun sampai. Jadi kalau rindu ke anak, rindu ke orang, rindu ke guru, jauh kirim saya Fatihah sampai Pak. Nanti ada kontak batinnya, ruhnya itu meraso. So Fatihah itu adalah makanan ruh. Allah langsung menurunkan ke ruh Nabi Fatihah itu. Kan itu dialog ruh Nabi dengan Allah. Di Fatihah itu dahsyat. Al-Quran yang paling dahsyat itu Al-Fatihah. Baru kulhu, baru ayat kursi. Ya, baru Yasin. Baru nanti turunnya Al-Mulk, Al-Waqiah, Al-Kahfi, itu turunan nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan tadi banyak syekh yang Ustaz sebut, tapi ada dua syekh yang memang cukup dikenal di tanah datar, tapi sepertinya belum terbaca. Pertama Syekh Abdul Manan di Barulak, di Tanjung Baru, yang sekarang cuma masih ada suraunya. Sebagian besar mungkin belum tahu profilnya. Yang kedua juga kami mengenal ada Syekh Taib Umar di Sungayang, ahli falak. Mohon berkenan Ustaz untuk bisa sedikit memaparkan profil Ustaz kita ini. Kasih. Buya lah cerita nak. Kalau Syekh Abdul Manan nama belum dapat kabar, tapi Syekh Taib Umar itu masyhur dengan ilmu falaknya, ya. Jadi orang-orang tanah data aku dulu lah mengerti ilmu hisab. Salah satu yang pakar itu Syekh Taib Umar. Apa sebab? Kiranya di Mekah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Muhtar Atharid dan Syekh itu orang Indonesia itu pakar ilmu falak, ilmu hisab. Itu yang paling ambo kenal dari Syekh Taib, ya. Jadi beliau kemudian menurunkan ilmu itu ke murid-muridnya, maka negeri kita sempat dulu menjadi pusat ilmu falak, tapi alirannya macam-macam. Salah satu aliran yang dibawa Syekh Taib Umar, ya. Mungkin yang Buya punya itu mirip-mirip gitu. Buya itu dari Syatari kali ya. Said Muka, Said. Oh, Said Muka. Kan Said yang mau di Kuning besok. Oh, Bonjol. Ya. Jadi ahli falak. Kira-kira itu, ya. Syekh Abdul Manan hamba belum dapat, ya. Tapi kalau Syekh Taib Umar sering kita dengar dan pernah kita tulis-tulis beberapa. Gitu, ya. Barangkali Buya nanti punya akses, kita bisa kirim para peneliti, kan. Ya. Masih banyak sebenarnya. Ada Syekh Maksum Naqsyabandiyah, ahli falak itu. Ternyata Batu Sangka malah, tidak jauh-jauh dari situ. Kamu lupa di mata peknya. Ketemu cicitnya di Jakarta. Syekh Maksum namanya. Suraunya udah jadi rumah gadang kali.